wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Rizaldi. Di sini saya akan jelaskan skripsi saya yang berjudul Analisis Sentimen Review Pengunjung Desa Wisata Tirta Agung kan metode Naive Bayes Classifier. Berikut merupakan tampilan dari sistem yang saya buat menggunakan Python di Google Colab. Nah, pertama-tama di sini sebelum sebelum dimulai kita harus menyediakan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah terdapat data yang diambil melalui situs Google Map Desa Wisata Tirta Agung, yang mana data ini berisi tentang komentar atau review dari pengunjung yang pernah ke Desa Wisata Tirta Agung. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan data, kemudian kita di sini terdapat beberapa tahapan seperti menginstal library yang digunakan, kemudian mengimport data dari Google Drive. Nah, data yang tadi sudah diambil melalui situs Google Map itu sudah saya upload di Google Drive. Nah, kemudian kita import, kita panggil. Nah, di sini sudah tampil datanya. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu tahap data understanding atau pengenalan data. Ini bertujuan untuk memahami seluruh isi data yang digunakan. Nah, seperti di sini terdapat label positif, negatif, dan netral. Dan juga dapat beberapa tipe data yang digunakan. Dan jumlah data di sini terdapat 1150 data. Kemudian selanjutnya kita beralih ke tahap preprocessing text. Nah, pada tahap ini dilakukan pembersihan data. Pada tahap ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu mengubah teks menjadi lower atau lower case. Nah, di sini data yang awalnya terdapat huruf kapital, di sini kita ubah menjadi huruf kecil semua. Untuk ini berfungsi untuk mempermudah pengolahan datanya nanti. Nah, kemudian terdapat normalisasi data. Proses normalisasi data ini digunakan untuk mengubah kata yang tidak terdeteksi oleh Kamus Bahasa Indonesia menjadi kata yang terdeteksi dengan tujuan untuk meningkatkan performa pada model. Nah, seperti contohnya di sini terdapat contoh kata gaul atau kata singkatan. Nah, di sini JD diubah menjadi jadi. Kemudian GW diubah menjadi aku dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan proses normalisasi, kemudian dilakukan proses cleaning. Nah, cleaning ini digunakan untuk menghilangkan karakter yang tidak penting. Contohnya seperti tanda seru, tanda pagar, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya proses tokenisasi. Tokenisasi ini berfungsi untuk menjadikan kata-kata itu menjadi token atau menjadi array. Nah, selanjutnya setelah dilakukan proses tokenisasi, sini terdapat proses stemming, di mana pada proses stemming ini untuk mengubah kata menjadi kata dasar.
seperti yang pada tampilan berikut. Yang awalnya tempatnya menjadi tempat, itu. Kemudian setelah itu pemberian bobot pada data. Nah, di sini dilakukan pemberian bobot pada label positif diganti menjadi 1, pada label negatif 0, dan pada label netral diganti menjadi 2, seperti contoh di bawah. Nah, kemudian setelah tahap preprocessing selesai, kita masuk ke tahap visualisasi data. Seperti pada tampilan berikut ini. Nah, di sini melakukan tampilan visualisasi kata negatif yang sering muncul pada review yang dilakukan oleh YouTube. Kemudian di sini visualisasi kata positif. Kemudian visualisasi kata netral. Kemudian setelah itu, nah, di sini juga terdapat visualisasi jumlah sentimen atau label yang terdapat pada data yang digunakan. Yaitu di sini terdapat label positif dengan jumlah data lebih dari 500 data. Kemudian label netral di sini 100 lebih sedikit. Kemudian negatif 400 lebih. Nah, setelah itu di sini kita memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Nah, di sini saya menggunakan atau memisah data jadi 85% untuk data training dan 15% untuk data testing. Kemudian setelah itu masuk pada tahap modeling. Pada tahap modeling ini kita menggunakan metode multinomial naive Bayes. Nah, selanjutnya kita menguji kinerja model menggunakan confusion metric. Di sini merupakan tampilan hasil pengujian dari confusion metric. Kemudian evaluasi model. Nah, di sini dapat diketahui akurasi model yang saya buat terdapat 82, akurasinya terdapat 82,08%, dan rata-rata precision 84,72%, rata-rata recall 82,08%, rata-rata effort score 83,04%. Nah, selanjutnya di sini bahkan tahap dicoba atau demo, mana kita di sini diminta untuk memasukkan teks atau kalimat. Nah, yang mana nanti modelnya akan membaca kalimat itu masuk ke positif, negatif, atau netral. Gitu. Coba di sini saya menuliskan tempatnya bagus sekali. Nah, kemudian enter. Nah, di sini masuk pada hasil analisis sentimen. Ini merupakan sentimen positif. Nah, kemudian kita coba
tempatnya jelek. Nah, ini modelnya memprediksi masuk ke sentimen negatif. Nah, jika netral, jika kita masukkan kata netral seperti tempat, maka di sini akan masuk kepada netral. Nah, kemungkinan seperti itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.